adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan atas hari baru yang Tuhan telah beri bagi kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Kakak Anju mau kasih lihat foto, tapi jangan kaget ya adik-adik. Hitung sama-sama yuk. 3, 2, 1, tada! Lihat rambut baru Kakak Anju. Beda banget ya sama foto yang ini. Rambut baru Kakak Anju bisa berubah, bukan karena alat atau mesin, tapi dengan tangan saja loh. Wah, keren banget ya kerjaan tangan ibu tukang salonnya. Tahukah adik-adik bahwa tangan yang Tuhan telah kasih untuk Kakak Anju dan adik-adik bisa melakukan banyak hal. Tapi adik-adik harus ingat, tangan yang Tuhan kasih untuk Kakak Anju dan adik-adik itu juga diciptakan Tuhan untuk bekerja buat Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi, ayo kita bangkit berdiri. Jangan malas. Ikuti gerakan dan nyanyi bersama Kakak Anju ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyi satu lagu lagi adik-adik tentang tangan juga. Siap-siap, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ayo kita nyanyikan lebih cepat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Seperti biasa ya adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yeay! Shalom, selamat hari Minggu ya adik-adik.
Selamat bertemu kembali pada awal Februari 2022. Kung si fa cai, xin nian kuai le, chu ni qian gang, jang shou, chu ni hao yin. Kak Vira tetap berdoa nih, adik-adik di rumah selalu sehat dan haus terus untuk mendengar firman Tuhan. Kalau gitu kita undang Tuhan masuk dulu yuk, masuk dalam hati kita. Mata adik-adik boleh ditutup dan lipat tangannya ya. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih-Mu pada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami agar kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Minggu ini Kak Vira akan bercerita tentang tema tidak pernah terlambat. Sebelum Kak Vira cerita, Kak Vira mau tanya dulu nih. Adik-adik di rumah ada yang pernah nonton pertunjukan sulap nggak? Biasanya adik-adik itu nontonnya di mana? Pertunjukan sulap itu ada trik yang dimainkan dengan kecepatan ya adik-adik, sehingga mata adik-adik dan Kak Vira itu kadang-kadang sering banget dikelabui karena mata kita itu tidak sempurna adik-adik. Padahal seringkali adik-adik dan Kak Vira itu mengandalkan mata untuk menentukan keputusan. Contoh lain nih adik-adik, misalnya adik-adik memilih baju yang paling adik-adik suka. Tentu saja adik-adik akan memilih apa yang paling menarik dilihat oleh mata. Maka baju itulah yang akan adik-adik pilih. Padahal mata kita itu terbatas oleh kemampuan. Kita itu adik-adik perlu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu mampu melihat jauh lebih utuh untuk hidup dan masa depan adik-adik juga Kak Vira. Walau kadang-kadang terlambat menurut mata dan pemikiran kita, tapi waktu Tuhan itu tidak akan pernah terlambat adik-adik. Nah, Kak Vira sekarang mau cerita juga tentang Bapak Lazarus yang dibangkitkan. Adik-adik, di sebelah Kak Vira namanya Betania. Jaraknya sekitar kurang lebih 2 mil dari Yerusalem. Tidak seperti Yerusalem yang merupakan kota pusat pemerintahan, Betania ini hanya merupakan kampung atau desa kecil. Di Betania tinggal 3 bersaudara nih adik-adik. Namanya Ibu Maria, Ibu Marta, dan Bapak Lazarus. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama bantu lihat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sepertinya 3 bersaudara ini cukup dekat dengan Yesus, karena saat itu Yesus berkunjung ke rumah Ibu Maria dan Ibu Marta. Dalam beberapa keterangan seperti ayat 5, 33, 35, dan 36, Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Maka ketika Bapak Lazarus sakit, Ibu Maria dan Ibu Marta segera mengirim kabar kepada Yesus. Hanya sebuah pesan singkat yang berisi tentang pemberitahuan. Hal ini menandakan bahwa Ibu Maria dan Ibu Marta yakin banget nih adik-adik bahwa Yesus itu udah pasti ngerti dan pasti akan melakukan sesuatu. Tapi yang anehnya adik-adik, Yesus itu gak segera berangkat ke Betania, tapi malah tinggal di seberang sungai Yordan selama 2 hari. Ketika Yesus sampai di Betania, Bapak Lazarus itu ternyata sudah meninggal adik-adik. Kak Vira, tunggu deh, aku mau tanya dong. Sebelumnya kan Kak Vira bilang bahwa Yesus itu mengasihi keluarga ini. Terus kenapa membiarkan Bapak Lazarus meninggal? Ternyata nih adik-adik, saat Yesus mendengar kabar bahwa Bapak Lazarus itu sakit, Yesus itu kemudian berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dalam setiap mujizat yang Yesus lakukan selalu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan itu Yesus lakukan bukan untuk pamer adik-adik, tetapi untuk memuliakan Allah.
Makanya Yesus membiarkan Bapak Lazarus meninggal. Karena tentu saja Yesus itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan hidup manusia. Pada saat Yesus ingin membangkitkan Bapak Lazarus, Yesus berdoa adik-adik. Doanya seperti ini. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkanku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Adik-adik, Kak Viera udah selesai cerita nih. Kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih atas firman-Mu minggu ini. Jadikan kami anak yang terus berharap kepada Engkau. Meskipun menurut kami pertolongan itu rasanya berjalan sangat lambat, tapi kami percaya Yesus tidak akan pernah terlambat di hidup kami. Tuhan, jadikan kami anak baik dan terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Viera akan kasih ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ibrani 4 ayat 16f. Supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kak Viera ulangin satu kali lagi ya. Ibrani 4 ayat 16f. Supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat hafalannya Kak Ririn, Kak Anju, dan Kak Viera tunggu ya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Betani Lampung Junior. Buatlah imanmu besar agar lebih besar juga pengharapan dalam hidupmu.